Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari yang mulia, hari baik, bulan baik, hari Jumat terakhir bulan Ramadan, seperti yang disebut dalam khutbah Jumat tadi, kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesabaran untuk duduk di rumahnya sekejap. Tazkirah ringkas selepas Jumat ya, di Masjid Batu Marang. Alhamdulillah, untuk ini kita mengucapkan kata-kata puji dan syukur, terutama penasihat masjid yang mulia Datuk Paduka Haji Zaini bin Pangeran Haji Kamaluddin, yang mulia Pangeran Haji Marali bin Pangeran Ismail. Tak silap, Datuk Haji Zaini ini kawan lama ini. Kawan lama di pengajian di rumah Pain Aziz. Al-Fadhil Imam Saiful Rizal bin Haji Abdul Ghaffar, pegawai Hal Ihwal Masjid selaku pengurusi takmir. Al-Fadhil Tuan Imam Muhammad Sahrin Hadiman bin Sahari, Imam Masjid selaku timbalan pengurusi. Seterusnya yang mulia Pangeran Haji Kadir bin Pangeran Haji Kamaluddin, timbalan pengurusi. Yang berusaha Awang Haji Muhammad Isa bin Haji Marsidi, setiausaha takmir, serta segenap ahli jawatan kuasa takmir masjid yang dirahmati Allah. Demikian juga jemaah yang dicintai sekalian. Orang yang duduk di rumah Allah adalah kekasih Allah. Jangan lupa ya. Orang itu kalau mau dia datang ke masjid, artinya orang itu dipilih Allah. Hari orang itu malas ke masjid, berarti dia tidak terpilih. Itulah dia. Dan tanda ibadat Ramadan diterima. Apa tanda ibadat Ramadan diterima? Sesudah Ramadan ada berubah. Ada perubahan, ada perkembangan, ada kemajuan. Tanda ibadat Ramadan diterima. Jadi di petang hari yang mulia ini kita mau kongsi sedikit satu tajuk yang sangat menarik. Apa tajuknya di sini? Tentang ada juga pelaburan. Antara pengguna yang rugi dan pelabur yang untung. Ini istilah yang belum berkembang lagi dalam masyarakat. Artinya apa? Manusia ini ada dua. Ada yang pengguna yang rugi, ada pelabur yang untung. Apa maksudnya? Maksudnya mengenai masa. Firman Allah dalam Quran, semua kita hafal surah Al-Asr. Ayo kita baca sama-sama dulu, ambil berkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. 3 ayat pendek. Hurufnya kata ulama 70 huruf. 70 huruf. Pendek tapi hurufnya 70. Subhanallah. Di sini yang diambil gagasan Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah, ulama kenamaan yang masih hidup, yang berdakwah siang malam, yang maklumatnya di internet sangat banyak sekali. Ada ensiklopedia Prof. Nablusi. Ceramahnya mungkin ratus ribu ceramah di internet. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya, alhamdulillah, mazhab Imam Syafi'i. Dia melihat mengikuti surat Al-Asr, kita ini dikasih modal masa. Al-Asri, Allah kasih kita modal. 1 hari 24 jam, 1 bulan sama ada 29 ataupun 30 hari. 1 jam 60 menit.
1 menit 60 saat. Subhanallah. Jadi ada manusia yang pengguna yang rugi. Artinya apa? Dia tidak memanfaatkan masa. Masanya habis. Hari Jumat Yasin pun tak baca. Sudahlah Yasin tak baca, Qul huwallahu ahad tak baca. Kalau tak boleh baca Yasin, baca Qul huwallahu ahad. Karena bila baca Qul huwallahu ahad 3 kali sama nilainya dengan satu khatam Al-Quran. Kalau tidak baca Yasin, baca Qul huwallahu ahad. Ada di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat yang rajin baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah, wajabat. Orang ini confirm. Kata sahabat tidak faham apa itu confirm. Kata Rasulullah, confirm dapat jannah. Orang ini pasti dapat jannah. Karena Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Rajin bacanya. Subhanallah. Ini tajuknya nih ya. Pengguna yang rugi, berlalu masa tapi tidak ada hasil. Subhanallah. Kalau kita balik nanti dari masjid ke rumah, kalau rumahnya hampir mungkin berjalan 5 menit, 10 menit. Qul huwallahu ahad ini kalau dibaca mungkin 1 menit mungkin 10 kali ataupun 20 kali. Ikut kelajuannya lah. Kalau dia berjalan berzikir, berarti dia untung. Pelabur yang untung. Kalau dia berjalan tapi tidak baca apa-apa, dia akan rugi. Ini maksudnya. Baik ya. Kita lihat, tengok di sini kata Nablusi. Dalam kertas ada ya. Dalam kertas ada, kalau tak nampak slide. Katanya, masa sama ada dimanfaatkan dengan baik sebagai pelabur. Kalau orang itu memanfaatkan masanya, dia macam melabur, Pak. Melabur. Atau hanya dipergunakan sedemikian rupa tanpa mengira untung rugi. Itu artinya rugilah. Pengguna yang rugi. Pengguna yang rugi, masjid dekat di rumahnya, azan didengar tapi tidak disahut azan, tidak diaga. Rugi. Rugi. Orang dulu di zaman Rasulullah SAW ada yang rumahnya jauh dari masjid. Kemudian nampak ada kawasan tapak perumahan masih kosong di dekat masjid. Lalu jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kasihlah saya satu tapak perumahan di masjid ini. Sebab rumah jauh, Pak. Bagi Nabi Muhammad belum buat keputusan lagi sama mana mau dikasih tapak perumahan atau tidak. Datang Jibril membawa wahyu. Menjawab kegundahan jemaah yang ingin meminta tapak perumahan. Dijawab dalam surah Yasin. Subhanallah. Ayat 12. Orang pencinta masjid, rumahnya jauh dari masjid. Supaya senang, dia nak duduk di sekitar pekarangan masjid. Datang Jibril menjawabnya, ayat 12. Bagi yang hafal Yasin ataupun yang buka Yasin boleh baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang di-highlight di sini wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu yang di-highlight. Artinya apa? Orang tuh kalau pergi ke masjid untuk melaburkan masanya, rekodnya akan ditulis per langkah. Satu langkah 3 poin, 3 in 1. Satu, dapat pahala. Kedua, dapat kenaikan. Yang ketiga, diampunkan dosanya. Pergi dan balik. Pergi dapat 3 per langkah. 3 poin. Dapat 1 pahala kebajikan, diampunkan 1 dosa, dapat 1 kenaikan per langkah. Orang dulu ada yang langkahnya dirapatkan supaya banyak kiraannya. Subhanallah. Bila turun surah ini, kata orang tadi yang minta tapak perumahan dekat masjid, tidak usahlah katanya. Wahyu sudah menjawab. Nanti rugi saya. Kalau saya duduk ke masjid saya rugi. Begitu orang dulu ya. Duduk di masjid, duduk dengan ilmu ya.
datang ke masjid dengan niat beribadat, duduk di rumah Allah dengan niat i'tikaf, didoakan malaikat. Doanya 3 juga. 3 in 1. Ya Allah, ampun dosa pangeran ini. Ya Allah, ampun dosa haji ini. 1, keampunan. Ya Allah, rahmati dia, beri dia rahmat. Ya Allah, terima taubatnya. Allah maghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. 3 in 1. Itu belum sembahyang lagi. Yang paling hebat ya, yang paling hebat sembahyang subuh. Tak tahulah di sini baca surah sejadah kan? Surah sejadah itu hebat sekali. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah, tapi jangan terlambat ya. Contohnya dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 dia bangun, dah 6 jam dia tidur. Dah cukup. Datang dia ke masjid, salat subuh berjamaah. Kedatangannya ke masjid dikira macam tak tidur satu malam mengaji. Sembahyang mengaji, sembahyang mengaji satu malam. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah seperti orang yang beribadat satu malam tak tidur. Berqiyamul lail tak tidur. Itulah melaburkan masanya. Ini maksud pelaburan di sini. Subhanallah. Kalau ada yang tanya hadisnya, boleh dibacakan hadisnya sini. Hadisnya di sini mengatakan, kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab Damit. Patutnya di setiap rumah ada kitab nih. Kitab hadis sahih Bukhari, Muslim dan dari Sunan Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah. Himpunan Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Kalau mau download di internet pun ada PDF-nya. Di sini dikatakan apa? Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subuh fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullah. Orang yang datang sembahyang isya berjamaah nilainya seperti berqiyamul lail setengah malam, half. Kalau malam itu 12 jam berarti 6 jam dia sembahyang. Kalau datang sembahyang isya. Siapa yang datang sembahyang subuh berjamaah nilainya seperti sembahyang satu malam tak tidur. Datang isya dan subuh berarti 1,5 malam. Kalau satu malam itu 12 jam, 1,5 malam 18 jam. Yang datang isya dan subuh dapat nilai ibadat 18 jam tak berhenti beribadat kepada Allah, mengaji sembahyang, berdoa, menangis. Bertambah nilai usianya 18 jam, padahal satu hari satu malam 24 jam saja. Dia 18 jam beribadat. Orang yang tidur di malam hari berniat besok nak pergi sembahyang subuh, kalau dia tidur 6 jam, 6 jam itu ibadat. 6 jam tambah dengan 18 jam dah 24. Begitulah melaburkan masa ini. Itu maksud pelaburan di sini. Memanfaatkan masa untuk berbuat taat kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah terjadi sesudah sembahyang subuh baginda bangkit. Ditanyanya, asyahidun fulan, fulan bin fulan ada tadi? Ditanya oleh Rasulullah. Kata sahabat, tak ada. Tanya lagi, asyahidun fulan, fulan bin fulan ada? Ditanya. Yang tak datang sembahyang subuh ditanya. Kenapa? Yang tak datang 2-3 orang saja. Yang tak datang sembahyang subuh 2-3 orang saja. Jadi senang nak tanya. Begitu Nabi Muhammad mengambil berat tentang sholat berjamaah untuk melaburkan masa tadi. Ini maksudnya di sini ya. Barangkali sudah paham tajuknya. Jadi demikianlah perihal kebanyakan manusia. Ada yang tidak melaburkan. Mereka hanya menggunakan masa sebagai orang yang rugi. Makan, minum, bersenang-lenang, istirahat. Tiba-tiba nanti datang mati mengejut katanya. Tiba ajalnya. Lantas mereka menghadapi saat kritikan ini tanpa persiapan. Subhanallah. Orang yang malas ke masjid, kalau ajalnya datang, nanti di bawah ada keterangannya. Ayat dalam surah Al-Mu'minun. Ayat dalam surah Al-Mu'minun juz 18 ayat 99 dan 100. Boleh buka Quran ya. Dalam nota ada bismillah.
Di bawah nih peringatan kalamullah surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 348. Kalau buka Quran banyak ya. Buka halaman 348. Allah memperingatkan di sana orang yang cuai waktu hidup, yang dia tidak melaburkan masanya, dia hanya menjadi pengguna yang rugi bila datang ajalnya. Diperingatkan dalam Quran ya, hatta iza ja'adahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Bila maut sudah sampai, orang yang jauh hatinya di masjid tadi, ya Allah jangan dulu cabut ruhku ya Allah, sambunglah dulu ya Allah, aku belum ke masjid lagi. Alangkah baiknya kalau ruhku dicabut, hari itu aku sholat di masjid. Subhanallah. Menyesal orang yang cuai hidupnya, bila ajalnya sampai dia minta sambung. Ini ayatnya. Irji'uni, tolong sambung dulu ya Allah. Dia dah tahu bahwa nasibnya sial, Pak. Nasibnya sial. Dia akan menghadapi masalah yang banyak. Masalah bertarung dengan maut, masalah di alam kubur, masalah di padang mahsyar. Kan kita sudah tahu di antara yang selamat dalam kertas yang kedua itu ya, di antara yang selamat nanti dari kemudian orang yang hatinya terpaut di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Bukan terpaut di rumah ya. Patutnya kita mengatakan baitu rabbi jannati. Rumah Allah itulah jannahku. Bukan baiti jannati. Kalau baiti jannati, rumahku, surgaku, kemudian dia tidur waktu salat subuh, itu bukan baiti jannati. Itu bukan baiti jannati. Baiti jannati kalau orangnya pergi ke masjid time waktu salat. Kalau rumah itu rumah tahajud, kalau rumah itu rumah Al-Quran, baru tah baiti jannati. Kalau tidak jangan sebut. Baik. Dalam ayat ini, orang yang cuek tadi bila dia nak meninggal, dia cakap irji'uni, ya Allah sambung dulu nyawaku ini ya Allah. Visa di bumi Allah sudah berakhir, dia nak sambung visa. Cantik ya. Sudah ada dijawab di sini. Jawabannya sudah ada. Kalla, no way, nggak boleh dah. Ajal bila sampai tidak boleh ditawar lagi. Tapi dia menawar, nak tawar lagi. Kalla, no way. Inilah catatan ayat surah Al-Mu'minun. Ayat 99 dan 100 halaman 348. Jadi bila maut sudah sampai, orang itu kelang kabut. Ini sini. Orang itu akan kelang kabut. Subhanallah. Baik, ini si mukmin ya, ini langkah, ini solusi nih. Si mukmin poin nomor 3, sepatutnya melaburkan masanya, bergiat memanfaatkan masa dengan baik. Masa tadi modal ya, dan bila kita nanti menghadap Allah, di hadapan Allah, seorang-seorang akan menghadap Allah, seorang-seorang akan dipanggil. Di antara pertanyaannya, berapa tahun umur? Apa yang dibuat selama 60 tahun, 70 tahun. Apa dibuat masa muda? Ditanya nanti. Jadi kita mesti melaburkan masa kita untuk ketaatan. Kalau selama ini banyak kelemahan, kekurangan, kecuaian, mungkin itulah gunanya Allah beri Ramadan. Bulan Ramadan bulan keampunan. Minta ampun kepada Allah. Orang tuh kalau mau angkat tangan minta ampun, minta maaf kepada Allah, serta merta Allah memberi kemaafan. Itu maksudnya ya. Subhanallah. Inilah peringatan Allah dalam suratul Asr. Boleh kita baca lagi suratul Asr ini. Bila membaca suratul Asr, khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu mengatakan satu huruf 10 nilainya. Suratul Asr ini 70 huruf. Berarti satu kali baca 70 kali 10 700. Ayo dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah.
Allah bersumpah wal asri, demi masa. Sumpah dalam bahasa Al-Quran tidak sama dengan sumpah bahasa Melayu. Kalau sumpah bahasa Melayu mungkin negatif. Orang ini kan nak sumpah, orang ini mesti disumpah. Kalau sumpah dalam bahasa Arab, mulia, agung. Yang bersumpah Allah. Allah bersumpah dengan masa, apa maknanya? Masa itu penting. Masa itu modal untuk hidup. Ternyata apa? Innal insana lafi khusr. Majority besar manusia rugi. Yang datang sembahyang subuh berapa orang saja? Yang tak datang itu pasti rugi, pasti menyesal. Kalau dia tak merasa rugi, lagi rugi. Rugi ditimpa rugi lagi. Kalau dia tidak menyesal, nanti dia akan menyesal. Ini maksudnya. Innal insana lafi khusr. Majority manusia itu terpuruk, terbenam dalam kerugian. Yang tak merugi siapa? Illalladzina amanu. Orang beriman dia mencari untung. Nak tengok sifat orang yang beriman ya? Tengok halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah. Karena kita duduk di masjid, kita kena simak ayat-ayat tentang masjid. 189 yang buka Quran ya. Ayat 18. Boleh dibaca juga. Innama ya'muru. Ini tanda orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Kalau jumpa ayat muhtadin, minta selajur. Ya Allah, saya ingin tergolong orang yang muhtadin. Jangan diam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin datang ke masjid, tidak mau tidur waktu subuh, tidak mau lagi, tidak tertidur, matanya lagi mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mendengar as-salatu khairum minan naum, dengar dia, telinga kepalanya mendengar, telinga hatinya menyahut, badannya mendatangi. Innama ya'muru masajidallah. Yang rajin datang ke masjid, yang ringan langkahnya ke masjid, yang masjid itu dekat di hatinya walaupun jauh di mata. Man amana billah, orang yang beriman. Katakan di sini illalladzina amanu dalam surat Al-Asr. Orang yang beriman, satu sifatnya hatinya terpaut di rumah Allah. Allah memanggilnya, dia dengar, ya Allah engkau panggil aku ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah engkau panggil aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali lagi, 4 kali. Dipanggil lagi dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah itu memanggil. Kalau orang itu faham syahadah, dia akan datang. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas salah. Ini inti panggilan. Hayya 'alas salah. Ayolah bersolat di rumah Allah. Resultnya hayya 'alal falah. Warningnya as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Subuh ya. Orang beriman, kalau betul imannya mesti terpaut hatinya di masjid. Apa alasannya? Inilah ayat 18 surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman kepada Allah. Itulah yang beriman. Itulah, itu artinya. Subhanallah. Itu maka Rasulullah SAW menanya sahabat yang absen. Nanti tentu sahabat-sahabat lain kan cakap sama orang ini, kamu kena panggil tadi namamu, kena disebut tadi. Tentu besoknya dia akan datang. Insya Allah. Baik. Illalladzina amanu, yang tak rugi ahlul iman, orang yang beriman. Tengok terjemahnya di sini. Kita
Yang tidak merugi malah mereka meraih keuntungan ialah ahlul iman, ahli iman, orang yang beriman, dan mereka yang beramal saleh. Amal saleh yang paling penting selain puasa, salatlah ya. Salatnya, salat fardu berjamaah. Salat berjamaahnya di rumah Allah. Karena tadi ya'muru masajidallah, mengimarahkan rumah Allah. Kemudian yang beriman, yang beramal saleh dan menyampaikan hakikat kebenaran. Karena bercakap, karena ada ceramah, karena ada tazkirah. Karena kawan mengingatkan kawannya, ayah mengingatkan anaknya, suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Mesti ada begitu di rumah. Ada watawasau bil haq. Subhanallah. Kalau istri tak baca Quran, suami kena ingatkan. Kalau suami tak baca Quran, istri kena ingatkan. Kalau anak-anak tak pegang Quran, ayah mak bapak kena ingatkan. Dulu ada seorang sahabat, istrinya meninggal dari Bandar Baru Bangi. Istrinya meninggal. Datang orang pergi bertakziah ke rumahnya, tengok dia tak nangis, tak sedih. Dia datuk. Datuk tak sedih kah Datin berpulang ke rahmatullah, Datin meninggal? Datuk tak sedih ke istri meninggal? Istri saya itu ahlul jannah katanya. Saya buat apa saya sedih? Di mana Datuk tahu istri ahlul jannah? Saya balik rumah dia baca Quran, pagi Quran, petang Quran, malam Quran. Subhanallah. Sejak kami kawin katanya, diingat hanya 2-3 kali saja miss puasa Senin Kamis. Enggak sedih Datuk istri meninggal. Enggak, jadi ahlul jannah. Orang pilihan Allah. Saya redha dengan dia. Saya enggak pernah terluka hati dibuatnya. Ahlul jannah katanya. Subhanallah. Yang di highlight Quran tadi ya. Pagi Quran, petang Quran, siang Quran, malam Quran. Sekarang faktor yang menjauhkan dari Quran yang digemari. Musuh Al-Quran. Dengan adanya musuh Al-Quran ini, Quran tak pegang dah. Ini musuh, silap-silap ya. Kecuali kalau ada Quran dalam. Kalau ada Quran dalam, jangan tengok yang lain. Nanti bila baca Quran, kemudian tengok yang lain, habis bacaan Quran tadi dibuatnya, nangis, licin. Puasa sebulan habis di 1 Syawal karena media genggaman. Habis ngalih puasa sebulan. Tarawih, qiyamul lail, khatam Quran. 1 Syawal habis, licin. Ibadat seumur hidup nangis. Terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW pernah dengan sahabat, nama sahabat itu Sauban katanya, ya Rasulullah, saya sudah diperlihatkan episode hari kiamat. Baginda sudah melihat episode hari kiamat itu episode demi episode. Dilihat oleh Rasulullah. Allah Ta'ala tayangkan film hari kiamat. Ada rupanya sahabat kita ini katanya yang rajin qiyamul lail, rajin khatam Quran, tiba-tiba ibadatnya nangis. Kata Rasulullah, iya kan? Iya kata Rasulullah. Aduh kasihan kata Sauban. Kemudian Sauban bertanya, ya Rasulullah, bolehkah terangkan sifat-sifat orang tua apa? Di mana silapnya? Kata Rasulullah, hum qaumun iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Orang ini kalau ada peluang buat yang haram, tengok yang haram, baca yang haram, masih dibaca lagi, habis ibadahnya kata Rasulullah. Maka Allah mengasihi bulan Ramadan untuk taubat. Kalau kita bertaubat bulan Ramadan ini, insya Allah dosa-dosa yang lepas itu akan dimaafkan. Tinggal lagi buka lembaran baru. Maka isilah lembaran baru dengan ibadat ketaatan. Ya, Allah bersumpah dengan masa secara mutlak wal asri, tujuannya bagi kemaslahatan insan, makhluk yang teramat mulia. Pada hakikatnya orang ini nilai hidupnya dalam masa tadilah. Nilai hidup kita dalam masa kita ada had. Ada yang 50, ada 55, ada 60, ada 70. Nanti bila dah habis, selesai. Tidak dapat ditawar lagi.
1 tahun dapat dikira berapa hari, 1 hari dapat dikira berapa jam, berapa menit, berapa saat, boleh dikira. Bila kiranya sudah habis, tempo itu habis. Jadi nilai kita hidup ini masa tadi. Maka jangan lalai, jangan lalai. Ini orang yang selamat. Kecuali jika masa digunakan dalam meraih habuan keuntungan, bermakna si mukmin bergiat menerapkan iman yang dimilikinya, beramal saleh, mengajak ke jalan yang baik, jalan Allah, sabar dalam mencari hakikat kebenaran dan menerapkan hakikat tadi juga, dan mengajak insan sejagat menuju hakikat tersebut. Ini sebenarnya diambil daripada penulisan dan ceramah Prof tadi ya. Dalam ceramah itu dia dibuat ada 2 istilah. Orang yang menggunakan masa dengan bijak untuk mencari keuntungan, mustathmir namanya, insan yang melabur. Yang tidak menggunakan masa dengan bijak, mustahlik istilah dia. Ini istilah dia saja ya. Ini peringatan-peringatan tadi ayat 99 dan 100 sudah disebut tadi surah Al-Mu'minun. Kalau nak dibincang nih semuanya banyak sekali ya. Mungkin 2 jam dah habis nih. Subhanallah. Dulu di Masjid Yayasan Tazkirah lepas Jumat 60 menit, 70 menit. Ini dihadkan tadi sampai 2.15 saja katanya tadi. Ada bagi tahu tadi. Kita lihat orang yang melaburkan masanya untuk beribadat. Kita lihat satu ayat dalam surah Fussilat halaman 348. Apa dapat sama dia? Orang yang taat, yang melaburkan masanya untuk ketaatan, pelabur yang bijak, bila dia nak meninggal, yang tadi menangis nak meninggal, minta sambung. Yang ini bila rohnya mau dicabut, datanglah rombongan malaikat. Ini ceritanya nih. Malaikat ini berunding dengan dia sebelum rohnya dicabut. Aji katanya, pangeran katanya, kita ini masa nak dicabut roh sudah dekat. Tapi bagi pangeran, bagi Haji tidak masalah, karena rekod baik. Jadi jangan takut, tidak perlu takut. Jangan sedih, tidak perlu sedih. Confirm dapat jannah. Dikasih tahu, wa absyiru bil jannah. Kami ini datang menghibur. Nanti bila ada masuk kubur, kami akan dangani di sana. Kami akan mendampingi kamu di dalam kubur. Di hari kiamat nanti urusan kamu kami handle semuanya. Janji dalam Quran. Bagus dibaca ayat itu ya. Halaman 348. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bukan 348 ya. Halaman berapa? Bismillah. Bukan 348. Di depan lagi. Silap sebut tadi itu. Halaman bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Halaman 480. Maaf. Halaman 480. Di atas sekali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang beriman dan istiqamah, yang selalu melaburkan masanya untuk berbuat ketaatan, hidupnya istiqamah, konsisten. Ramadan ke masjid, Syawal ke masjid. Ramadan qiyamul lail, Syawal qiyamul lail. Ramadan baca Quran, Syawal baca Quran. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Waktu ruhnya mau dicabut, datang malaikat menghiburnya, membujuknya, la takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan risau, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, gembiralah, jannah sudah milik Anda. Jannah sudah di tangan, confirm dapat jannah. Tahu dia sebelum ruhnya dicabut, destinasinya jannah. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Nahnu awliya'ukum, kami inilah kekasihmu. Datang untuk menghibur. Yang menyuruh
haji ke masjid itu kami sebenarnya. Yang membangunkan haji tidur itu kami itu. Orang beriman, malaikat bersamanya, Allah mendukungnya. Maka yang berat tuh jadi ringan, yang susah tuh jadi senang, yang pahit tuh jadi manis. Tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Yang jauh jadi dekat. Allah support, malaikat tolong. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Sejak di dunia kami bersama kamu sebenarnya katanya. Wa fil akhirah, dan sesudah meninggal juga. Inilah dia ya, pulangan yang baik untuk orang yang taat, yang melaburkan macamnya dalam ketaatan. Tadi dah ada ancaman ya, orang yang cuai bila nak meninggal dia minta sambung nyawanya. Sambunglah dulu ya Allah. Saya belum ke masjid lagi, saya belum tahajud lagi, saya belum baca Quran lagi ya Allah. Subhanallah. Kemudian di sana jawabannya no way. Jangan harap. Ini akan terjadi sebab ada dalam Quran. Kebenaran Al-Quran penuh, jangan diragui. Kalau ragu salah imannya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, karena haknya tadi sampai jam 2.15 saja ya. Jadi untuk penutup kita baca lagi suratul Asri tadi 3 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini kata-kata Imam Syafi'i, imam yang kita sanjung, yang kita cintai. Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Kalau manusia menghayati suratul Asr cukup selamat dia. 3 ayat pendek, 70 huruf, kalau orang itu faham, selamat kata Imam Syafi'i. Maka sahabat-sahabat Nabi dulu bila jumpa satu sama lain sering baca suratul Asr. Itu maka ada sunnah membaca suratul Asr kalau ada dalam majelis. Artinya jangan lari daripada panduan suratul Asr. Itu maksudnya. Bukan setakat dibaca saja. Jangan jadi orang merugi, jadilah orang yang untung. Syarat keuntungan itu apa? Amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Rukun keuntungan ada 4, ada dalam suratul Asr. Itu yang mau dicari, itu yang mau dikejar di penghujung bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi li wa lakum jami'an. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fasultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fasultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fasultana wa iyyana wal muslimin. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairul hafizan wa arhamur rahimin. Ihfazna fil hali wal ma'al. Ihfazna fil hali wal ma'al. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al jisman wa ruhan ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair wa ayyi lana kullal khair wa yassir lana kullal khair bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.